kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun yang telah berada di Polda Metro Jaya. Seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapannya? Katanya subuh. Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari karena kami ada acara di Bandung. Ya. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek. Dia mengatakan tidak sempat apa-apa, untung masih sempat sholat subuh. Ya. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, Ya. dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke, Bang Refli. Ya. Ini kan sebenarnya sudah mau P21. Ya. Artinya tinggal seminggu kurang lah harusnya P21. Kenapa Ya. tiba-tiba Polda tiba-tiba menangkap? Alasannya apa tadi? Ada pertemuan atau ada obrolan? Kita kan nggak bisa, kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan, salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang katanya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu di gray area, wilayah yang benar nggak bahwa ini adalah pencemaran nama baik? Kami mengatakan bukan, ini adalah public accountability, tanggung jawab publik untuk mantan kepala negara itu membuat sebuah klarifikasi yang benar-benar memadai bahwa ijazahnya memang asli ketika ada warga negara mempertanyakannya. Jadi penyidik datang tidak ada alasan sama sekali ya? Nggak ada. Memberikan surat juga? Tidak ada alasan. Belum Ya. sempat tanda tangan? Tidak ada indikasi mau melarikan diri. Tidak ada surat dan lain sebagainya. Begitu. P21 ini kan baru dimulai tanggal 2 Juni ya Pak ya? Artinya Kata siapa? Waktu tanggal itu sebetulnya Bapak sudah diinfokan atau bagaimana? Nggak ada. Kan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak langsung dari di Reskrimum Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ketika ditanya oleh salah satu teman di sini jangan-jangan yang nanya soal P21, dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi melengkapi berkas. Itu saja pernyataannya. Nggak ada P21 dan lain sebagainya. Tetapi pihak sana, ya kadang-kadang kita mengatakan termul lah ya, pihak yang nggak punya legal standing, yang mengatakan relawan dan lain sebagainya, kan dalam hukum ini harus jelas, saya ada standingnya penasihat hukum. Ada orang yang nggak jelas, wah ditangkap, ditahan, kami yakin akan P21 dan lain sebagainya. Tetapi keyakinan itu sebenarnya sebuah provokasi, harus ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Kalau hitungannya tanggal 2, yakin P21, udah lewat waktunya. Sekarang ini, kalau menurut aturan internal di kejaksaan yang saya pahami ya, karena ini kan semua hukum acara baru dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan. Kalau misalnya kita ketahui tanggal 2 Juni dianggap sebagai sebuah pengumuman tidak resmi adanya P21, kan itu artinya tanggal 19 ini sudah lewat waktunya berapa hari sudah? 17 hari. Padahal time frame-nya hanya 14 hari saja. Jadi penentuannya kapan? Tapi yang jelas dalam jangka waktu 14 hari tidak boleh lebih dari itu. Karena itu makanya hari ini kita tunggu lagi rilis resmi. Tentunya teman-teman wartawan juga sudah menunggu ini. Nah sebenarnya masyarakat Indonesia satu hal yang paling penting ya, bahwa masyarakat Indonesia saat ini sangat menantikan ini, bahwa apa yang mereka harapkan akhirnya terkabul, bahwa dikabulkan oleh dengan menggunakan kewenangannya Polda Metro Jaya. Masyarakat Indonesia merasa pastinya tentunya melihat ini adalah apresiasi yang cukup sangat tinggi, bahwa penegakan hukum di Indonesia hari ini kita nggak boleh main-main, apalagi tindak pidana korupsi ya. Perlu saya ingatkan bahwa saat ini Presiden kita Prabowo Subianto loh, ini jangan main-main, beliau itu paling tegas dan sadar hukum. Nah beliau itu orang yang sangat sadar hukum ya, beliau menjadi presiden gitu. Jadi
Jadi gini, KUHP itu saya jelaskan bahwa KUHP itu berlaku ketika terjadi penahanan. Kayak hari ini, katakanlah hari ini dilakukan penahanan, itu berlaku ya 20 hari ke depan. Masa di mana kepolisian menahan. Kemudian nanti bisa diperpanjang 30 hari lagi oleh jaksa penuntut umum ya. Kemudian nanti bisa diperpanjang lagi oleh pengadilan. Jadi artinya tahapan-tahapannya baru on yang namanya KUHP itu ketika ini dilakukan penahanan. Nah inilah yang memiliki timer atau waktu. Nah ini tidak boleh lama-lama. Dia hanya 20, tapi saya rasa kan Mas mungkin ada pemeriksaan atau apalah ya, kita nggak tahu ya bagaimana penyidik menahan, nanti apakah akan dilakukan pemeriksaan lebih intensif lagi, ya kan tentunya ini perlu custom banget ya untuk kasus ini karena ini sudah dilakukan penahanan, berarti kita meyakini semua bahwa baik proses disiapkan untuk peradilan. Oke. Ya, Saya mau tambahkan dari sedikit ya. Pak Suwadi. Jadi gini, pertama ya, Betul. Nah, oke. pertama kita mengapresiasi kalau ini benar karena kita baru isu yang kita dapatkan. Cuma tadi berita-berita yang kami dapat juga Sudah itu tidak dikonfirmasi main-main, tadi dengan termasuk Refli dari Harun. dari CNN, termasuk juga dari pengacaranya Refli Harun, tadi ya. Refli Harun sudah ada di sini ya. Dan tentunya sekali lagi kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik. Tentunya Polda Metro Jaya dalam kaitan ini. Nah, terus terkait masalah ada informasi penekanan dan lain sebagainya, surat kami itu normatif sifatnya. Ya, normatif dalam arti ya kita mengajak dong atau memberikan informasi sebaiknya dilakukan penahanan dan lain sebagainya. Alasannya juga jelas kok di dalam persoalan ini. Ada 3 hal ya. Roy Suryo itu residivis. Terus yang kedua, ada pengulangan dari tindak pidana yang ada. Terus yang ketiga juga ya, ini seperti juga yang sudah kami sampaikan ya, ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Bahkan kalau saya lihat dari pasal-pasal yang ada, terutama di pasal 35, itu ancaman hukumannya di atas di 12 tahun dengan denda 10 miliar. 12 miliar. Artinya dalam konteks ini kalau memang itu dilakukan penahanan, itu sudah sangat jelas secara objektif itu bisa dilakukan oleh Polda dan tidak melanggar undang-undang gitu ya. Sekali lagi kita juga masih mendengar bagaimana nanti keputusan ada di tangan Pak Dir berkaitan dengan masalah penangkapan ini. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan lagi yang tadi. Jadi artinya gini, penahanan, penangkapan itu adalah kewenangan penyidik. Dan ini harus kooperatif. Ya, mungkin ini tidak kooperatif. Ya, saya dengar kabar bahwa ini tidak kooperatif. Kabur, bukan kabur. Mangkir harusnya untuk melakukan laporan ya. Tapi tidak dilakukan. Gitu, nggak absen gitu. Wajib lapor ini sehingga Dan saya rasa dari luar kota. ini udah kembali ke kewenangan kepolisian sih memang ketika terjadi mangkir dan lain-lain sebagainya itu wajib dilakukan memang penahanan. Jadi intinya kita tunggu. Ya, gimana? Tadi kan pihak Ros sendiri mengatakan sebenarnya sudah hampir 30 kali wajib lapor. Dia mempertanyakan itu kenapa sampai akhirnya sekarang baru penangkapannya itu dadakan tanpa ada surat dari Polda sendiri, menunjukkan surat sendiri. Oh ya itu administrasi itu hanya bisa dijawab oleh Polda Metro Jaya ya teman-teman ya. Di Polda Metro Jaya karena kita bukan penyidik, kami ada. Ya pemirsa, tadi pagi polisi menangkap Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Keduanya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Dr. Tifa dijemput polisi di apartemennya di sekitar pukul jam 6 lewat 47 menit pagi tadi pemirsa, di mana Dr. Tifa langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Dr. Tifa menyayangkan penangkapan ini lantaran kliennya selama ini kooperatif dan selalu hadir atau menghadiri undangan pemeriksaan. Selain Dr. Tifa, selain Dr. Tifa, pemirsa, Roy Suryo juga ditangkap
Roy Suryo ditangkap di rumahnya pada pukul 7 pagi tadi juga oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Dr. Tifa saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2025 lalu. Ya, pemirsa, informasi tambahannya kami dapatkan pemirsa dari tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan juga aktivis pemirsa yang meyakini bahwa penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa adalah sebagai bentuk tindakan represif yang mengonfirmasi hukum ada di bawah kendali Jokowi. Dan ini pemirsa dikirimkan dari tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan juga aktivis, di mana Petrus Celestinus sebagai koordinator litigasi dan juga Ahmad Khosinuddin selaku koordinator non-litigasi. Dan berkenaan hal ini pemirsa, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ini menyampaikan beberapa pernyataan sikap pemirsa. Yang pertama seperti menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap kliennya, di mana tim menilai bahwa kliennya selama ini kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik, bahkan selalu melaksanakan wajib lapor. Kemudian pemirsa, tindakan yang dimaksud adalah dalam rangka tahap 2 atau sebagaimana dikabarkan berkas sudah lengkap, maka tindakan penangkapan ini bisa dilakukan dengan melayangkan surat panggilan, bukan dengan upaya paksa atau represif melalui proses penangkapan yang tengah berlangsung tadi pagi pemirsa. Dan kemudian yang ketiga, tim juga meyakini bahwa penangkapan ini adalah konfirmasi bahwa hukum tidak berjalan sesuai norma dan juga etika, melainkan sudah melayani kepentingan politik pihak lain, di mana penangkapan ini justru mengonfirmasi ada kekuatan politik yang mengintervensi hukum, sehingga cara-cara yang beradab dalam penegakan hukum melalui pemanggilan ditinggalkan dan beralih menempuh cara tak beradab, represif dan intimidatif dengan melakukan penangkapan. Dan juga tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ini juga mengimbau kepada seluruh rakyat untuk terus mendukung dan mendoakan kliennya, kepada para tokoh dan aktivis yang memiliki waktu. Dan ini pemirsa akan dilakukan upaya hukum lanjutan pemirsa terkait penangguhan penahanan yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukumnya nanti. Ya, sebelumnya pemirsa, pada tadi pagi, ini Dr. Tifa diinformasikan ditangkap di apartemennya pada pukul 6:47, yang kemudian dibawa Polda Metro Jaya, yang juga berlangsung juga penangkapan di pukul 7 pagi oleh yang ditangkap Roy Suryo. Kemudian ini keduanya sebelumnya berstatus sebagai tersangka yang dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, yakni terkait fitnah atau pernyataan mengenai ijazah Jokowi, di mana sebelumnya pemirsa ini berkas perkara mereka ini telah dinyatakan lengkap atau P21 dan masuk dalam tahap menuju persidangan. Namun pemirsa, pihak kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini menyayangkan langkah penangkapan yang terjadi karena selama ini mereka dinyatakan kedua kliennya selama ini kooperatif menjalani proses hukum juga dan juga wajib lapor juga mereka lakukan. Mereka menilai bahwa penangkapan sebagai tindakan represif dan juga berencana mengajukan upaya hukum seperti penangguhan penahanan yang telah disampaikan kuasa hukumnya pada tadi pagi pemirsa melalui sambungan Zoom. Dan posisinya kasusnya saat ini pemirsa bahwa polemik awal ini adalah mengenai tudingan atau adanya dugaan soal keaslian ijazah Jokowi, di mana ini Jokowi dan pihak terkait membantah serta menyebut ijazah tersebut asli. Dan aparat pun memproses laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan Roy Suryo dan Dr. Tifa kini menjadi tersangka. Dikatakan berkasnya juga lengkap dan akan menuju proses menuju sidang. Dan hingga pagi hari ini Roy Suryo baik Dr. Tifa juga ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya.
Ya, pemirsa, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Petrus Celestinus menyampaikan Torres Suryo ditangkap pada pukul 7 pagi tadi. Dari informasi yang diterima, istri Roy ditangkap hari ini sekitar pukul 7 pagi tadi. Dan hal yang sama juga diungkapkan kuasa hukum Tifa, ya, pemirsa, hal yang sama juga diungkapkan kuasa hukum Tifa, Ramadan Syah, yang mengatakan kliennya ditangkap pada pukul 6:47 pagi tadi. Ya, pemirsa, demikian breaking news kali ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan program Ayus Breaking Goals bersama rekan kami Anita Dewi. Saya Pram Sanjay pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.